Baik, kita akan membuka Alkitab kita dari kitab Injil Matius pasal yang ke-10, dan kita akan membaca ayat 16 sampai 23. Jadi pokok pikiran kita pada kesempatan minggu yang kudus ini. Kitab Injil Matius pasal 10 ayat 16 sampai 23. Saya akan baca 16, saudara baca 17, kita bergantian hingga selesai ayat 23 dari kitab Injil Matius pasal yang ke-10. Baik, jika saudara sudah mendapatkan, kita akan membacanya bergantian. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspada terhadap semua orang, karena ada yang menandakan kamu dan mereka akan menyesat kamu di muka bidadari. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menangkap kamu, janganlah kamu lagi katakan pada kata-kata yang salah katakan. Sesuai itu akan Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu. Dia akan berkata-kata di dalam kamu. Orang akan mendengar saudara yang dulu, demikian juga saudara yang anaknya, dan anak-anak kamu berkata orang-orangnya, akan memberi mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Apabila mereka mengira kamu dengan bahasa salila, yang baik, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum aku selesai menyebut kota Anak Manusia sudah datang. Saudara yang kekasih, pada waktu kita membaca bagian ini, kita sangat familiar khususnya dengan ayat 16 dari pasal 10. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Dengan segera orang Kristen akan berkata bahwa hidup kita itu harus cerdik, mempunyai strategi dalam hidup pelayanan dan pengabdian kita. Dengan segera orang Kristen akan berpikir tentang sesuatu strategi yang harus dilakukan dalam hari-hari yang kita hadapi. Kita jangan konyol, kita mesti cerdik seperti ular, tapi tulus seperti merpati. Saudara-saudara yang kekasih, apakah pernah kita membaca Alkitab lalu memperhatikan dengan teliti, dengan baik-baik? Kalau kita baca kalimat ini, lihat aku mengutus kamu seperti domba ke tengah serigala. Karena itu cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Sebetulnya ini omong kosong apa? Bagaimana mungkin domba bisa menang melawan serigala? Domba ke tengah serigala adalah pekerjaan bunuh diri. Domba ke tengah serigala adalah kekonyolan yang tidak mungkin akan menggapai kemenangan. Mau secerdik apa, setulus apa, belum ada sejarah domba pernah lolos dari serigala. Itu hanya ada cerita si Kuncung, majalah anak-anak, cerita dongeng seperti kancil menang melawan buaya. Oleh karena itu, apa sebetulnya yang harus dibicarakan? Perlu dipikirkan dengan serius, bukan ditelan mentah-mentah tanpa menganalisa apa sebetulnya maksudnya. Oleh karena itulah perlunya pemikiran-pemikiran serius dalam hidup keimanan kita, di dalam mengerti Alkitab, sehingga kita menemukan message apa sebetulnya, pesan apa yang Yesus mau sampaikan. Jelas, kalau dikatakan kita diutus seperti domba ke tengah serigala, secerdik apapun, apalagi kalau tulus, mana mungkin. Itu sesuatu yang tidak bisa untuk diwujudkan. Domba di tengah serigala adalah sebuah kematian, kengerian. Tidak ada keniscayaan, tidak ada kemungkinan untuk lolos, apalagi menang. Oleh karena itulah, apa sebetulnya yang dibicarakan oleh Tuhan Yesus menjadi sebuah pemikiran serius untuk kita pikirkan. Dia menggambarkan kita pada satu situasi yang pelik, tapi dia meminta kita cerdik dan tulus. Tapi cerdik dan tulus ya nggak ada gunanya, karena memang tidak mungkin domba lolos dari tengah serigala. Karena itu coba kita membaca dengan teliti, dengan baik-baik apa yang dikatakan Yesus. Dia berkata itu juga, waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang menyerahkan kamu pada majelis agama dan akan menyesat kamu di dalam rumah ibadahnya. Yesus sedang membicarakan dirinya dan juga para muridnya, karena memang itulah yang dialaminya. Oleh karena itu, saudara-saudara, seperti domba dari tengah-tengah serigala digambarkan. Serigala itu adalah serigala yang memang mengelilingi, bukan saja hanya dari aspek sosial ataupun politik, bahkan dari agama. Siapa yang mengancam Yesus? Agama.
Di mana tempat tenang? Tidak ada. Siapa yang kemudian menyalibkan Yesus? Politik. Tapi atas desakan dan usulan siapa? Agama. Di mana tempat yang benar? Tidak ada. Semua serigala yang mengerikan, institusi gereja kah, institusi politik kah, masyarakat kah, atau institusi sosial, semua sama buasnya. Bagaikan serigala yang siap menerkam domba, di sanalah gereja Tuhan ada. Yesus dihianati. Yesus kemudian dihianati oleh Yudas yang berubah menjadi serigala hanya karena 30 keping perak. Yesus kemudian dipepet, dihajar, difitnah oleh sekelompok para pemimpin agama. Dalam istilah kita sekarang adalah pendeta. Yesus tidak pernah ke kayu salib karena penjahat, tapi karena pendeta. Pendeta lah yang menjadi penjahat dalam peristiwa penyaliban Kristus. Manakah yang benar? Gak ada. Bahkan Pilatus pun sebagai orang yang harus menegakkan supremasi hukum tak berdaya atas desakan massa. Maka demi nama, kenyamanan, ketenangan, kedudukannya, ia pun menjungkir balikkan keputusan dan memberikan kesempatan kepada gereja untuk menghukum orang yang tidak bersalah. Jadi politik pun tidak bisa jadi tempat perlindungan. Masyarakat, mereka hanya oportunis yang hari ini senang karena makan 5 roti 2 ikan, 5.000 orang bisa kenyang, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Tapi saat itu mereka berubah menjadi serigala-serigala buas dan berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Saudara-saudara yang kekasih, para murid pun ternyata nasibnya terlebih baik. Mereka mengalami hal yang sama, mereka mengalami pergumulan yang sama. Desakan, tekanan datang silih berganti. Gereja di kemudian hari pun tidak lebih baik. Secara gereja menunjukkan tekanan-tekanan serius terhadap gereja Tuhan. Karena itu terjadi pengkhianatan dalam pemberitaan khotbah masa kini, di mana kita dinabobokkan dengan berbagai kenikmatan, kenyamanan kalau ikut Tuhan. Terjadi penipuan yang mengerikan karena mau menghapus sejarah yang penting dalam hidup gereja. Oleh karena itulah perlu kita teliti dengan baik-baik, kita selusuri bagaimana sebetulnya kita memainkan peran kita sebagai domba di tengah serigala. Musuh pertama kita ada institusi agama. Gereja tidak menjadi tempat yang nyaman dan tenang. Bukankah kita gereja? Iya, tapi di sana pun ada kematian dan kengerian. Di dalam gereja ada korupsi, di dalam gereja ada kepalsuan, di dalam gereja ada pengkhianatan. Itu sangat menyakitkan. Saudara-saudara, kalau kita bicara gereja, siapa musuh kita paling besar? Pertama adalah diri kita sendiri. Itulah kita bergereja. Kalau kita tidak beres dengan diri kita, gereja apapun jadi kacau balau. Yang kedua, teman sepelayanan kita. Heran, itu menjadi musuh kita. Kita tidak pernah sungguh-sungguh berhadapan dengan setan. Kita tidak pernah sungguh-sungguh berhadapan dengan musuh dan berkelahi dalam pertandingan gereja. Kita hanya berkelahi dengan diri kita dan kita berkelahi dengan sesama kita. Celakanya, kita tidak pernah menang. Kita selalu menjadi pecundang. Akhirnya dua-dua sama rubuhnya. Saudara-saudara, pernahkah kita berpikir ternyata kita bukan domba yang baik itu? Kita sudah ditelan serigala. Dan yang jadi serigala celakanya adalah diri kita sendiri dengan segala egoisme kita. Yang jadi serigala adalah teman-teman kita, atau kita menjadi serigala terhadap teman kita yang menghancurkan, meluluhlantakkan kita. Karena itu pelayanan tidak mudah. Kalau pelayanan kita ukur dengan sebuah kegiatan, itu sederhana, saudara yang kekasih. Saya bisa berdiri dan berbangga dengan apa yang saya kerjakan. Kalau pelayanan itu adalah sebuah kegiatan, pendidikan pedesaan sudah kita garap. Bicara perkotaan, pelayanan kita di media, peluang ngaruhnya luar biasa. Saya berhubungan dengan kenalan dengan banyak profesor doktor yang ternyata mendengar seridaran radio kita ataupun nonton televisi program kita. Lalu kita punya kesempatan berdialog, saudara. Beberapa bahkan seringkali mengirimkan SMS dan menjadi sahabat. Tetapi kemudian menjadi persoalan serius apa? Mereka diberkati oleh program TV itu, yes. Tapi andai kata umpama bila mereka tahu hidup saya, hari-hari saya, keluarga saya, akankah mereka juga diberkati dengan melihat kehidupan saya? Itulah persoalan yang paling serius. Karena hidupku bisa menjadi serigala yang menelan aku, sehingga orang kemudian kecewa. Wah, Pak Bigman ngomongnya hebat, jago, tapi hidupnya payah.
Ternyata pelayanannya cuma untuk perutnya. Maka hancurlah dan kuhancurkan orang lain. Domba di tengah serigala bukan sekedar berbicara hal menakutkan di mana golok menempel di leher kita. Hati-hati, serigala itu begitu dekatnya dan bisa berbulu domba. Sangat mengerikan. Oleh karena itu pertarungan kehidupan kita terjadi tiap hari, saudara. Bergumul, berkelahi. Bukan berapa banyak jumlah kegiatan pelayanan saudara, berapa mermutu kehidupan kerohanian kita. Itulah menjadi persoalan yang paling serius. Aspek yang kedua, ketika kemudian para raja-raja datang dan akan menganiaya, dikatakan menjadi kesaksian bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Sehingga orang-orang di luar gereja menjadi malapetaka yang mengerikan. Di dalam gereja sama juga. Kalau begitu kemana tempat yang aman? Nyaris tidak ada. Betullah gambaran Tuhan Yesus, kita seperti domba di tengah serigala. Karena itu, kalau kita merasa di dunia ini kita bukan domba di tengah serigala, saya ingin mengatakan pada saudara, kalimat yang sangat pahit ini, mungkin kita belum jadi orang Kristen. Kalau kita merasa comfort zone dalam kehidupan kita, maafkan saya harus berkata, saudara belum Kristen. Kalau yang saudara maksud pergumulan adalah, oh susah cari kerja, oh susah cari uang. Bukan itu. Bukan itu. Kita lagi bicara bagaimana susahnya hidup benar. Betapa sulitnya dan kita harus tiap hari berkelahi. Sudah benar pun masih bisa disalahkan. Masih bisa difitnah. Dan itulah domba di tengah serigala. Kalau saudara diuber-uber karena salah yang saudara buat, bagi saya itu lumrah. Sudah seharusnya engkau dikejar. Itu kalimat Petrus. Marilah coba lihat orang-orang di Smyrna bagaimana mereka mengalami celaka yang luar biasa. Tuhan Yesus dihadapkan pada pemimpin agama, disalibkan. Orang di Smyrna, Yesus sendiri menulis surat dan berkata kepada jemaatnya, aku tahu kesusahanmu, aku tahu kemiskinanmu, aku tahu kesulitan yang kau hadapi. Bahkan beberapa ada orang-orang yang mengaku Yahudi, saudara seiman, tapi sesungguhnya mereka jemaah iblis. Itu kalimat surat yang begitu tegas terhadap Smyrna. Beberapa di antara kalian akan difitnah, dijebloskan ke dalam penjara. Aku mau engkau setia sampai mati. Serigala di antara domba. Apa pertolongan Tuhan buat orang Smyrna? Pertolongannya cuma satu, setialah sampai mati. Kalau begitu buat apa aku percaya Tuhan Yesus? Kalau karena percayaku, aku difitnah, dimasukkan penjara, lalu disuruhnya setia sampai mati. Mana ada orang masa kini mau ikut Tuhan Yesus begitu? Kita diiming-iming ikutlah Tuhan Yesus, semua persoalanmu beres. Tapi ini ikut Tuhan Yesus kok malah mati di dalam penjara. Siapa yang mau? Gak akan ada yang mau. Khotbah gak akan laku, saudara. Dan uang tidak akan mengalir di gereja. Integritas harus dijunjung tinggi. Saya harus belajar menyuarakan kebenaran, sekalipun orang tidak menyukainya. Karena saya bukan pedagang untuk urusan kebenaran. Saya harus belajar menjadi hambanya. Dan itu tidak gampang. Oleh karena itulah kebenaran yang harus dikobarkan, harus dinyatakan, itu dinyatakan sebagai kebenaran. Dan seringkali memang tampak menyakitkan. Domba di tengah serigala, nanti kita akan terus menelusuri. Kembali ke politik tadi, maka politik pun menjadi musuh, begitu juga di Smyrna. Sehingga pemerintah Smyrna menganiaya orang-orang Kristen atas fitnah orang-orang Yahudi. Gila ya. Kalau membaca sejarah gereja, menelusuri Alkitab, nyaris tidak mungkin kita bisa salah mengerti gereja. Tapi kalau kita mencari apa yang enak dalam cerita Alkitab, kita pilih, kita sadur sedemikian rupa, pasti terjadi penyesatan yang menakutkan. Karena semangatnya tidak akan pernah murni lagi. Oleh karena itu, saudara yang kekasih, gereja akan menangkap kamu, institusi agama akan menghabisi kamu, institusi sosial, politik akan memusuhi kamu, semua mengelilingimu seperti serigala yang taringnya tajam dan terbuka untuk menghantammu. Celakanya, engkau hanya domba yang tidak berdaya. Mau lari pun kalah kencang dengan serigala. Berkelahi apalagi, sudah pasti tidak berdaya. Apa enaknya hidup Kristen seperti ini? Saudara yang kekasih, ini menjadi sebuah pemikiran serius kita. Oleh karena itu dikatakan apa? Apabila mereka menyerahkan kamu ketika kamu diperhadapkan seperti domba di tengah serigala itu. Yesus bilang apa? Jangan kamu khawatir harus apa yang kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu. Saat itu juga. Ini bikin kita lebih bengek lagi. Bagaimana saya mau berkelahi tapi saya tidak tahu apa yang saya harus lakukan?
Nanti saat itu juga. Lalu garansi apa yang saya punya? Kita sekarang adalah manusia modern yang sebelum membeli apapun ada uji cobanya. Mau beli mobil, test drive. Money back garanti sekarang itu konsep. Lo boleh beli alat ini, 3 bulan tak puas, balikin. Semua bertanding dengan kualitas kenyamanan yang ditawarkan. Itu yang terjadi. Kalau gereja nggak bisa memberi produk yang sama, siapa yang mau dengar khotbah? Dijamin kamu ikut Yesus akan begini-begini. Dan gereja pun ikut-ikutan. Persoalanmu akan selesai, puasa dong 1 hari. Persoalan gini, puasa 7 hari. Entah datang dari mana ya itu. Akan selesai kalau gini, kalau gitu. Tuhan akan memberi kau 10 kali lipat, 100 kali lipat kalau kau beri perpuluhan. Entah datang dari mana ya itu. Semua dipelintir. Kelipatan dalam konteks berbuah kehidupan menjadi angka. Sangat mengerikan. Dan celakanya kita senang. Dan kita terjebak di sana. Saudara, saat itu juga muncul 2 tindakan ekstrim. Ada orang Kristen yang kemudian tidak pernah mikir, tidak pernah rencana, tidak pernah apa, garap saja. Akhirnya gerabuk, pokoknya nanti terserah Tuhan. Padahal di sisi lain kita pinjil Lukas misalnya, Tuhan berkata, kalau kau mau membangun rumah, hitunglah berapa biayamu, baru mulai. Jangan pernah kerja kalau tidak berhitung. Supaya jangan sampai engkau tidak bisa menyelesaikan pembangunan rumahmu, lalu orang mencelamu. Nah, dia mau bangun-bangun gak hitung kemampuan. Itu yang memalukan. Engkau akan mempermalukan dirimu dan engkau akan mempermalukan Tuhanmu. Kalau gitu, hidup by plan. Yes. Tapi ini kalimat Yesus beda. Jadi tidak boleh hidup tanpa rencana. Betul, harus hidup dengan rencana. Tetapi saudara juga tidak boleh hidup dengan rencana, lalu rencana itulah hidupmu. Salah lagi. Lalu bagaimana? Buat rencanamu sebagusnya, kerjakan sebaik-baiknya. Tapi tahulah engkau, hidupmu ada di tangan Dia. Bilakah aku tahu itu? Saatnya akan tiba. Kau akan tahu rencanamu itu pas apa tidak pas. Wah, tuh itu yang berat, saudara. Saya bersyukur kepada Tuhan. Di dalam menikmati dan memahami pelayanan, saya bergerak dan terus belajar. Saya harus jujur berkata, seringkali menurut saya Tuhan itu agak terlambat kerjanya. Kurang cepat dari apa yang saya mau. Tetapi ketika saya belajar, saya baru ngerti waktu Tuhan itu tepat. Tapi jujur saja, tetap saya tidak suka. Berat. Hitung-hitungan saya mesti begini, tapi begini. Itu membuat saya seringkali mengalami stres dalam mengerti apa sebetulnya yang Tuhan mau. Menurut saya udah oke, udah bagus, sudah luar biasa, sudah murni, jujur semua. Tapi nggak jadi seperti yang kita mau. Waktu kita sudah hopeless rasanya, aduh kok begini, tahu-tahu jadi. Lalu saya tak ngerti dia mau apa. How can? Akhirnya yang aku tahu cuma satu, memang betul betapa sulitnya aku berserah kepada Dia dan bekerja menurut apa yang Dia mau. Sekalipun kalimat itu tiap kali ku ucapkan. Karena kita seringkali mengucapkan kata basa-basi yang gak ada mutunya. Semua kita akan bilang apapun yang kita dapat dari Tuhan. Betul gak, saudara? Amin? Semua kita bilang dari Tuhan. Tapi kalau Tuhan minta semua, mau gak? Mau, omong kosong kau. Sedikit saja diminta untuk gereja sudah ribut kau. Apalagi semua. Jadi sebetulnya kita memainkan peran kita sebagai orang beragama, tetapi kita pembohong yang lihai sebetulnya. Sulit menemukan orang seperti Ayub. Tuhan memberi, Tuhan mengambil. Itu murni kata-kata iman. Kita seringkali murni kata-kata klise yang datang dari memori kita. Karena pernah kita dengar dan kita tahu konsepnya. Tetapi itu bukan milik hati kita. Bukan milik pergumulan kita. Kau belum bisa jadi domba. Walaupun tidak serigala murni, minimal kau setengah serigala. Masih bisa membantai orang lain. Sulit ya. Untuk jadi orang murni tidak gampang. Saya belajar, kalau saya salah, saya selesai. Saya konsekuensi, saya akan bayar apapun risiko putusan saya. Tetapi dengan membangun itu saya pun semakin sulit. Saya paling benci dengan orang pengkhianat. Dan saya paling gak bisa kerjasama dengan pengkhianat. Saya bukan pendendam. Selesai urusan. Second. Tapi jangan pernah berharap bisa kerjasama lagi. Itu saya. Tapi gimana Pak kalau sudah bertobat betul-betul? Kalau betul-betul dan kulihat ya lain cerita lagi. Tapi saya tidak akan mudah kemudian dengan segera bekerja sama hanya karena satu kata. Saya belajar, saudara. Cuma kadang-kadang saya jadi jelek juga. Karena jadi nggak mudah.
Tapi saya sendiri keras pada diri saya. Saya belajar juga menghukum diri saya. Saya pikir saya domba yang payah, domba yang bisa liar, yang harus digebukin. Dan saya belajar menggebuki diri saya sendiri. Itu sebab saya lebih suka berdoa, Tuhan hajar aku, patahkan kakiku, tapi jangan biarkan aku jauh darimu. Saya lebih suka terluka asal dipelukannya daripada saya sehat berlari jauh dari dia. Itu pilihan saya. Karena saya bisa jahat, saya bisa salah. Oleh karena itulah saudara yang kekasih, kita mesti belajar betul-betul menjadi domba yang mengerti kehendak sang gembala itu apa. Sehingga pada waktu kita rencanakan, yes, keputusan di kita, no. Sebagus apapun rencanamu, sukses apa tidaknya bukan kau, Tuhan. Tapi seburuk apapun kau, kalau Tuhan mau pakai engkau, hebat. Terserah Tuhan. Dia memainkan peran itu. Alangkah indahnya kalau kita bagus dan baik, dan penyerahan kita total, Tuhan pakai kita luar biasa, maka kita bisa bernama Paulus. Itu orang hebat. Seluruh akal budinya dia pakai melayani Tuhan. Wow. Dia menggoncang berbagai pemikiran-pemikiran dalam kehidupan di dunia ini, bukan? Oleh karena itulah Tuhan berkata, tunggu pada waktunya, karena bukan kamu, tetapi Roh Bapakku akan berkata kepadamu. Jadi Tuhan akan tolong kita, yes, kapan? Pada waktunya. Apa hasilnya? Ternyata mengejutkan. Hasilnya adalah Stefanus ditolong pada waktunya. Dia ngomong, Allah berkata padaku, aku melihat anak manusia berdiri di samping kanan Allah Bapa itu. Roh Kudus nolong dia ngomong. Hasilnya apa? Dilempari batu sampai mati. Di mana pertolongan Tuhan? Aku akan menolong pada waktunya. Di mana? Itulah waktu Tuhan, termasuk kematianmu. Padahal kita tidak suka itu, bukan? Tuhan menolong pada waktunya, artinya kita nggak mati. Tidak, bukan itu. Itu pembohongan dan penipuan. Artinya bisa kau mati, bisa. Terserah bagaimana Tuhan mau menolongmu. Hari itu dia tolong Stefanus untuk meninggalkan dunia dan pergi ke surga mulia dengan kepala tegak dan hidup yang terhormat. Karena dia mati di rajam batu demi kebenaran. Itu sebab dikatakannya, siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan mendapatkannya. Siapa yang bertahan sampai pada kesudahan, mereka akan selamat. Waduh, mutunya hebat ya. Bagaimana dengan Yakobus usia 30 tahun, kurang lebih, masih muda belia, pelayan yang bagus, inner circle. Dia masuk lingkar dalam Yesus bersama Yohanes saudaranya dan Petrus. Tetapi mati dibacok di Yerusalem. Bagaimana pelayanan seperti itu? Apa Yesus tidak menjaganya dan menolongnya? Apa Yesus tidak bicara sama dia? Yes, kapan? Pada waktunya. Bilakah waktunya? Waktu dibacok, Yakobus tidak menyangkal imannya. Ayo, berubah pikiran kita yang terlalu cengeng, yang terlalu mau dengan limpah. Mau ini, aku mau itu, mau itu. Semua maunya kita. Cobalah belajar maunya Tuhan itu. Belajarlah maunya Tuhan itu. Sekali lagi belajarlah maunya Tuhan itu apa. Paulus ditolong Tuhan, yes, bahkan dianugerahi mahkota mulia. Apa mahkotanya Paulus? Duri dalam tubuhnya. Siapa yang mau seperti itu? Kok dapatnya yang kayak begitu? Siapa yang mau, saudara? Masuk dan mati di penjara. Petrus pada waktunya ia berkata, ini terlalu mulia bagiku. Apa itu? Mati disalib, kepala ke bawah, kaki ke atas. Ngomong terlalu mulia pada waktunya. Loh, kok Petrus yang ngomongnya begitu? Tapi kematian orang itulah mewarnai dunia menjadi terang benderang, sehingga cahaya kemuliaan Kristus dirasakan banyak orang karena murid-muridnya. Begitulah dia mau dari kita, saudara, sehingga kita menerangi gereja Tuhan yang gelap ini dan menerangi dunia yang sangat gelap gulita itu. Itulah panggilan kita. Itu sebab ketika kita mengatakan cinta akan rumah Tuhan menghanguskan hatiku. Ketika Yesus menjungkir balikkan seluruh para pedagang di halaman bait Allah itu ya, lalu dikatakan di sana oleh Matius, oleh penulis Injil, betul apa yang dikatakan Alkitab, cinta akan Tuhan menghanguskan hatiku. Yes, cinta akan Tuhan akan membuat kita gila-gilaan melayani Dia dan tidak rela kalau kemudian melihat bait suci dipermainkan, bukan.
Saya selalu berdoa pada Tuhan supaya Tuhan tumbuh kembangkan itu di batinku. Saya sangat keras pada anak-anak saya, bahkan seringkali terlalu keras mungkin. Tapi saya tidak suka anak-anak saya kalau hanya berpikir tentang dirinya dan mengabaikan pelayanannya. Saya lebih suka mereka salah pahami bahkan sampai saya mati. Tapi semoga matiku akan berbicara pada mereka betapa sepanjang hidupku aku benar berbicara. Kadang-kadang pahit. Untuk mendapat sebuah kebenaran tidak bisa segera saudara harapkan. Saudara ngomong lalu semua orang ngerti. Gak tentu. Bisa jadi kita udah mati baru orang ngerti. Tapi itulah hidup. Banyak orang tidak mau tahu ucapan Petrus, ucapan Paulus. Sesudah mereka mati baru. Dan itulah kebenaran. Oleh karena itu seperti domba di tengah serigala adalah sebuah gambaran bukan soal strategi cerdik atau tulus, tapi ini soal mengerti kehendak Tuhan. Maka orang yang cerdik, orang yang tulus, dia seperti domba di tengah serigala. Dia tidak akan lari, dia tidak akan pergi strategi. Dia menunggu apa yang Tuhan akan lakukan. Kalau dia tunggu lalu Tuhan bilang dia mati dalam ketenangan. Kalau Tuhan tunggu dan Tuhan bilang engkau keluar, dia akan keluar dari penjara seperti Paulus, tenang. Penjara itu terbuka di Filipi, tapi dia tidak pergi melarikan diri. Beda dengan semangat sekarang. Kalau kita di penjara, kita berdoa supaya temboknya hancur, lalu kita keluar. Lain, Paulus tidak lari. Paulus tetap di situ. Dia tetap memberitakan Injil itu. Hei kepala penjara, jangan bunuh dirimu. Aku masih di sini. Itu napi Kristen. Kalau yang lari itu napi pikirin sendiri lah itu. Bukan napi Kristen itu. Beda ya. Tapi bayar mahal ya? Yes, high cost. Mana bisa ikut Tuhan murahan? Nggak ada recehan. Kadang saya pikir, why? Paulus tahu penjara bukan masalah. Penjara pun tempat memberitakan Injil. Di Filipi dia tulis pada orang-orang di Filipi kan, aku masuk penjara seperti ini. Tidak mengapa. Justru dari sini aku bisa terus memberitakan Injil itu. Untuk kemuliaan Kristus aku di penjara. Saya baca itu luar biasa ya. Dia tahu waktunya. Itu Yesus sebab seringkali ngomong, belum saatnya. Saatku belum tiba. Saya pikir terus kalimat itu menarik sekali ya. Maka dia bilang, engkau akan ditolong di waktuku, bukan waktumu. Tapi pertolongannya bisalah kematianmu. Lolos gampang itu. Kematian dimungkinkan itu. Jadi orang yang cerdik adalah dia tunggu pertolongan Tuhan. Dia tunggu dengan tulus. Entah dia lolos dari penjara, entah dia mati di penjara. Dia tahu itu keputusan Tuhan dalam ketulusan. Wow, itulah orang Kristen saudara. Jadi bukan diiming-iming target. Dalam nama Yesus pasti sakit kamu sembuh. Dalam nama Yesus pasti persoalan kamu beres. No. Ada yang Tuhan pakai seperti Yusuf Arimatea yang kaya raya dan memberikan propertinya untuk kubur Yesus. Puji Tuhan. Ada orang seperti Sakeus yang datang menerima Yesus dan memberikan separuh hartanya untuk orang miskin. Puji Tuhan. Ada banyak orang-orang kaya lain yang berlimpah dengan harta benda dan hidup mencintai Yesus. Puji Tuhan. Tetapi jangan lupa, ada janda miskin yang memberikan persembahan yang terbaik. Hidup dalam kesusahan, kesulitan, tetapi tetap memuji Tuhan. Dua-dua anak Tuhan, janda miskin maupun kepala pasukan yang kaya atau Sakeus yang pemungut cukai. Yusuf Arimatea boleh kaya dan itu peran dimainkannya, tapi jangan lupa di sebelah sisi ada Bunda Maria yang miskin melarat hidupnya. Apakah Tuhan tidak mencintai Maria? Siapa yang berani bicara itu? Jadi kalau miskin adalah bukti Tuhan tidak cinta, hanya penjahat yang kurang ajar yang akan bilang Maria dikutuk Tuhan. Saya akan berkata bukan Maria dikutuk Tuhan, pendeta yang ngomong itu yang terkutuk. Kalau bilang kemiskinan dan sakit karena kutukan, itu kejahatan yang mengerikan. Hidup berdosa lah yang terkutuk. Bicara tidak benar lah yang terkutuk. Kaya miskin itu soal kecil. Di PL ada Daud yang jadi raja, tapi jangan lupa ada janda miskin di Sarfat yang dipelihara Allah. Di PL banyak orang-orang hebat besar menjadi raja besar, tetapi tidak sedikit anak Tuhan dibuang. Seperti Daniel, Sadrak, Mesah, Abednego. Tetapi anak Tuhan selalu berprestasi dalam hidupnya, bukan? Sadrak, Mesah, Abednego tidak peduli kehilangan nyawanya. Mereka tidak peduli untuk bisa dekat dengan kaisar. Mereka hanya peduli pada kebenaran, dan mereka melawan keputusan kaisar, siap mati. Karena itu ayo kita semua belajar.
Supaya kita hidup melayani dengan sungguh-sungguh, dengan cerdik tadi, dengan tulus tadi, dengan memberikan seluruh kehidupan kita. Kita abdikan untuk kemuliaan Tuhan kita. Maka Tuhan akan menggarap hidup kita dan kita akan menemukan kemenangan yang limpah di hidup kita. Hidup kita akan dipuaskan karena pengabdian total kita. Tiap kali saya melihat sebuah pekerjaan kurang bagus, saya suka berandai-andai. Andai saya bisa kerjakan itu, saya akan kerjakan. Patah kaki pun saya rela. Itu sebab apa yang saya bisa saya lakukan. Tetapi saya sadar sesadar-sadarnya, mana mungkin saya bisa semuanya. Kan itu kalau engkau bisa, apa yang aku tidak bisa? Lakukanlah. Sehingga kau bisa membuat satu kontribusi dalam dirimu. Kau layani Tuhan dengan apa yang ada padamu, ku layani Tuhan dengan apa yang ada padaku. Maka kita akan jadi pelayan Tuhan yang luar biasa, bukan? Alangkah hebatnya, alangkah indahnya. Itu sebab dikatakan lagi bahwa hidup ini akan menjadi satu yang mengerikan, pertandingan, pertarungan. Bahkan dia mengatakan, bukan saja institusi agama tadi, bukan saja institusi politik tadi, tetapi juga dikatakan orang akan menyerahkan saudaranya dibunuh. Begitu juga ayah akan anaknya, dan anak memberontak pada orang tuanya, saling baku bunuh. Wow, kok serem amat ya? Yes, itu kehidupan di mana engkau seperti domba di tengah serigala. Ketika terjepit di tengah-tengah kehidupan keluarga, bisa? Yes. Banyak orang tua menangis sampai tidak lagi punya air mata menuju matinya karena perilaku anaknya. Tapi banyak orang tua sedang membunuh anaknya dengan membiarkan anak itu berperilaku salah, dan dia bangga pula lagi, dan itu menakutkan. Hati-hati. Saya selalu berkata pada anak-anak saya, sebesar apapun saya akan berani menampar mereka, dan saya akan mau menampar mereka kalau mereka betul-betul berbuat satu hal yang tidak seharusnya, yang mempermalukan nama Tuhan. Bukan karena saya benci, tapi karena saya takut Tuhan menampar mereka. Biarlah tanganku menampar mereka dan mereka sakit hati padaku. Masa mereka satu waktu kemudian ingat dan sadar kalau Tuhan yang marah dan menampar itu mengerikan, saudara. Karena dia bukan hanya menampar anakku, dia akan menampar aku juga. Karena aku lupa untuk menghajar anak-anakku. Itu sebab saya suka Alkitab. Orang tua yang melupakan rotan untuk anaknya, dia sedang membunuh anaknya secara perlahan-lahan. Hati-hati. Saya nggak pernah pukul anak saya, bicara bisa ngerti Pak, anak-anak saya. Bagus, puji Tuhan. Saya tidak sedang bilang saudara harus main pukul. Kalau bisa ngerti, kenapa tidak? Tapi jujurlah terhadap sebuah pengertian itu. Kebenaran harus tegar, saudara. Supaya anak-anak itu jangan pergi dan sedang menuju liang lahatnya. Itu akan menakutkan. Karena itulah saudara yang kekasih, situasi pelik seperti domba di tengah serigala. Di mana? Di gereja. Di mana? Politik maupun sosial. Di mana? Ternyata di rumah sendiri pun kita bisa terjepit dan berat. Karena itulah kita harus bertahan dan kuat. Karena itulah kebenaran harus dinyatakan dan diberitakan. Semangat itu menyemangati saya waktu saya ngajar sekolah minggu. Saya bersyukur kepada Tuhan sepanjang pelayanan saya di sekolah minggu. Saya masih ketemu anak-anak saya. Ketika saya pelayanan di Australia, ketika saya pelayanan di Singapura, masih ketemu berapa orang. Om Big Man masih ingat gak? Masih ingat. Waduh, kita ngobrol-ngobrol. Senang rasanya mereka masih beribadah, melayani. Ada yang jadi majelis, ada yang jadi pembimbing dan seterusnya. Dan tidak sedikit murid-murid saya yang ketika saya pergi, "Kau Big Man, kok kamu di sini?" Oh, ternyata dia melayani di gereja itu. Iya, banyak di antara mereka sangat terobsesi dan ambil bagian pelayanan anak. Saya bersyukur ada benih yang bisa kita tanam pada mereka. Ya, tapi saya sedih kalau lihat anak sekolah minggu saya, aduh hidupnya nggak karu-karuan. Ada satu murid saya sendiri, waktu saya ketemu ngomong, dia tunduk. Ternyata dia married, istrinya pindah agama dia. "Kamu kok bisa?" "Ya Om," dia nangis. Tapi sudah punya anak. Saya cuma bilang sebelum waktunya terlambat. Kamu harus belajar. Entah apapun, kamu harus bertanggung jawab pada hidup kamu. Jangan sampai kamu berhenti ke gereja. Terserah. Anak itu nangis. Tapi batin saya ditercabik-cabik pulang. Saya rasa saya juga fail. Tidak selalu menggembirakan ya. Ngeliat anak jadi pendeta senang. Tapi ngeliat anak saya pindah agama, saya sedih setengah mati. Itu tanggung jawabku.
Saya punya tanggung jawab di situ. Ada beban rasanya yang menindih hadirat Tuhan. Tapi saya suka itu hidup walaupun membebani diri saya. Rasanya capek, berat. Tapi saya pikir saya bertanggung jawab atas itu. Saya bukan tipe orang cengeng yang gampang menangis. Tapi saya harus akui, seringkali saya menangis sendirian. Karena saya tidak suka orang melihat saya menangis. Saya bisa jadi kayak orang bodoh, duduk, mikir, nangis. Saya mau semua beres, tapi ternyata enggak. Jangan saudara pikir semua pelayanan itu lalu seperti yang saudara mau dan bisa terus. Karena itulah dalam pergumulan kehidupan kita, memikirkan pelayanan kita harus sungguh-sungguh, saudara kekasih. Memperhatikan itu dengan teliti, dengan baik dalam hidup kita. Bagaimana kita memainkan peran hidup keagamaan kita, keimanan kita. Kalau hidup hanya untuk diri, saya nggak mau jadi pendeta di gereja ini. Saya nggak mau dirikan gereja ini, pusing saya. Mendingan seperti yang saya bilang, saya jadi pengkhotbah keliling-keliling. Ratusan juta tiap bulan masuk ke saku saya. Banyak hal yang bisa saya kerjakan. Tapi kalau itu yang kulakukan, aku sedang membunuh diriku. Dan aku akan jadi orang bodoh. Tapi karena itu juga saya jadi keras pada orang lain. Jadi serba salah ya. Itu sebab saya kalau melihat orang pelayanan terlalu cengeng, lalu hitung-hitungan, saya nggak kuat. Pasti emosi saya naik. Kalau saya tahan diri saya, ya saya yang tersiksa sendirian. Kesel, jengkel. Kenapa sih nggak ngeliat Tuhan itu begitu baiknya? Kadang-kadang gue bunuh bunda begitu ya. Tapi heran sekali. Baru saya bilang bener ya, aduh susah amat ya mau hidup. Kalau mau mencintai Tuhan kita jadi sabik-cabik begini, ngapain nih? Tapi itulah hidup. Dan hebatnya saudara, ketika kita sedang mengalami kesulitan, kepahitan, kegetiran itu, apa ayat 23 dikatakan, apabila mereka menganiaya kamu dari satu kota lari ke kota yang lain. Waduh gila, kita kayak buronan aja, kesana kemari dan seterusnya. Tetapi bukan lari dan pelarian yang pengecut, seperti Paulus berpindah dari satu kota ke kota lain, lalu PI lagi, lalu PI lagi. Ternyata yang ditinggalkan itu menjadi benih yang berkembang, bertumbuh dan berbuah dalam hidupnya. Hebat ya. Tetapi ada yang menarik saudara. Karena aku berkata padamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, anak manusia sudah datang. Itu second coming. Artinya apa? Sebelum gereja mencapai puncak prestasi yang paling hebat, mulus menguasai dunia ini, Yesus sudah datang saudara. Ketika apa? Ketika kita masih tercabik-cabik. Ketika apa? Ketika kita lari pontang-panting. Ketika apa? Ketika kita seperti domba di tengah serigala. Nggak ada gambaran yang bagus ya. Jadi dia datang ketika kita masih morat-marit dan menjadi pelarian. Karena itu setialah dalam pelarianmu, setialah di tengah kesulitanmu. Pelarian artinya kau dihajar sana sampai ke sini, dihajar sini jadi ke sini, jadi tetaplah setia, jangan marah pada Tuhanmu. Dari kota yang kau terdesak ke desa, jangan marah. Dari desa terdesak ke hutan, jangan marah. Terus pada waktu yang kau akan kembali ke kota, belum sempat kembali, Yesus sudah datang, tapi kau tetap setia. Nggak ada gambaran bagus bukan? Kalau dalam ukuran kemanusiaan kita. Tapi di sinilah kita belajar berapa hidup dan pengabdian kita adalah kedaulatan Allah. Tuhan mau bikin apa? Nah belajarlah kita menerima itu dalam hidup kita. Dia kasih kita apa, kita lakukan. Dia mau bikin apa, urusan dia. Itu bukan urusan kita. Urusan kita melakukan apa yang dia mau, yang dia sudah berikan pada kita. Dia taruh aku menjadi pengkhotbah, aku akan hidup sebagai seorang pengkhotbah dan aku akan melakukan apa yang dia mau. Apa yang ku dapat tidak tahu, itu urusan dia. Hidup matiku urusan dia. Urusanku aku sakit dikasih obat kata dokter makan, ku makan. Mati hidup urusan dia. Bagianku cuma tahu aku makan obat itu. Berapa umurku lagi nggak tahu. Dan saya selalu terlatih dan belajar tidak memikirkan itu. Saya akan mengerjakan pelayanan. Kalau itu penting, saya akan kerjakan. Kalau berisiko kematian, tidak mengapa. Saya tidak akan mengutamakan kehidupan saya dan meninggalkan pelayanannya. Karena aku tahu kalau aku layani dia, kalau dia mau aku mati, tidur pun aku bisa mati. Tapi kalau dia mau hidup, aku pun bisa hidup. Tapi selagi aku bisa bijak, aku lakukan. Ada situasi tidak,
di mana kita terjepit, tidak ada pilihan. Pilihlah melayani dan menyenangkan Dia. Kita mesti belajar begitu. Oleh karena itu mari kita bersihkan otak kita ini dari pikiran-pikiran yang salah. Apa yang kita warisi selama ini berpikir kalau ikut Tuhan semuanya mulus, pelayanan beres, hebat. No. Salah. Tetapi bukan dosa ketika Tuhan pakai kita memainkan peran seperti Yusuf Arimatea yang kaya raya. Tapi juga bukan aib kalau kita diperankan sebagai janda miskin dalam perjanjian Alkitab itu. Nah, ada yang salah di situ. Mainkan peranmu dengan terhormat. Jadi janda miskin jangan merengek, menipu ke kiri dan ke kanan. Jadi Yusuf Arimatea yang kaya jangan besar kepala dan sombong hidupmu. Itu sudah cukup. Gereja Tuhan akan tegak dalam maunya Tuhan apa. Itu menjadi pergumulan kita, saudara. Teman saya pulang, saya pikir-pikir tahun depan nanti kita mau rapat dulu beberapa pengurus apa mau ajak dulu ya. Karena saya pikir tahun depan saya akan khotbah banyak sekali seri. Pengakuan iman rasuli saya mau khotbahkan untuk kebaktian seri tahun depan. 10 hukum, doa Bapa kami, semua yang kita kerjakan supaya kita tahu apa yang kita lakukan. Tapi capek, yes. Tapi kalau cuma capek kan cuma keringat air itu ya, belum keringat darah kok. Keringat darah pun harus. Kenapa keringat air takut? Layani Tuhan. Oleh karena itu saudaraku yang kekasih, cerdik seperti ular, tulus seperti merpati, tidak sama dengan strategi. Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati, bukan bagaimana cara mau lolos dari semua persoalan. Omong kosong itu, sudah clear itu. Mana mungkin domba lolos dari serigala. Tapi cerdik seperti ular, tulus seperti merpati adalah tahu menunggu waktunya Tuhan. Pertolongan Tuhan. Tapi pertolongan Tuhan tidak sama dengan kau lolos dari pedang. Bisa jadi itu kematianmu dan kepalamu terpenggal. Seperti Yohanes Pembaptis. Bisa jadi hari matimu, kau disalibkan, kepala ke bawah, kaki ke atas seperti Petrus. Bisa jadi hari matimu, kau dimutilasi seperti Yesaya, digergaji beberapa bagian tubuhmu. Tapi bisa jadi seperti Sadrak, Mesah dan Abednego, api yang 7 kali lipat menyala-nyala, membakar orang yang menyetel api itu, tapi tidak sedikit pun menyentuh mereka. Entah peran apa yang dimainkan Tuhan pada hidupmu, itu urusan Dia pada waktunya, bukan urusanmu. Tuhan bisa lepaskan kau dari api itu? Yes. Tuhan bisa bikin api itu membakarmu? Yes. Domba di tengah serigala, Dia tidak bisa memilih. Tapi Dia tahu untuk menanti pertolongan itu tiba. Dan pertolongan itu tidak sama dengan selamat dari api itu. Bisa jadi kematian yang datang. Tapi kematian orang yang percaya adalah kematian yang berbahagia. Orang yang bertahan sampai pada akhirnya, mereka akan mendapatkan keselamatan. Itu hidup keimanan kita. Karena itu saudara, kalau bekerja, bekerjalah maksimal dalam hidupmu. Kikilah dalam hari-harimu. Tapi ingat, engkau kerja bukan supaya bagaimana kau naik pangkat. Ya, saya bilang selalu salah. Saya sangat mampu untuk bicara manajemen dan kepemimpinan. Tapi pada waktu saya belajar filsafat Kristen, waktu beda bumi langit ya. Orang kerja rajin, berusaha segala macam supaya karirnya bagus, pangkatnya naik. Saya akan berkata kepada jemaat kita, salah. Jangan bekerja karena itu. Bekerjalah baik supaya engkau menjadi saksi. Kalau Tuhan mau pada waktunya kau naik pangkat, gampang. Karena kreditmu sudah ada, bekerja yang baik. Tapi kamu selalu doa minta naik pangkat, kualitas kerjamu aja payah setengah mati. Kalau kau pikir kau kerja bagus supaya naik pangkat, gak naik pangkat, kau akan kecewa. Kau akan marah, bilang, buat apa gini kerja bagus-bagus, aku rapi-rapi, tapi gak naik pangkat. Kalau kau pikir kerjamu hanya untuk mengisi perutmu, engkau salah. Bukan. Bagaimana lewat kerjamu kau memuliakan Tuhan. Soal di mana kau berkarya, soal di mana kau bekerja, itu nomor 5. Tapi bagaimana kita mainkan peran. Di sini aku bikin apa? Di sini aku bikin apa? Di sini aku bikin apa? Itu baru luar biasa. Temukan itu, saudara. Saya punya banyak pilihan kalau soal kenyamanan diri saya. Tapi demi Tuhan yang hidup. Hidupku bukan bagaimana aku nyaman. Toh aku sudah melihat dengan kepala mataku sendiri. Toh aku sudah merasakan sendiri bagaimana di diamku Tuhan mencukupi aku. Bagaimana di tidak berdayaku Tuhan menolongku. Bagaimana di pengeluaranku yang tak kuduga itu Tuhan justru menambah pundi-pundiku. Mau apa lagi aku ngomong?
Maka aku berdiri ke hadapanmu saudaraku dan berkata padamu, kalau kau bilang kau sulit, seberapa sulitnya engkau? Saya bersyukur kepada Tuhan pernah bankrupt untuk mengurus mama saya yang sakit. Saya bersyukur kepada Tuhan pernah jatuh miskin karena orang yang kucintai. Saya ingat betul dari makan enak sampai bayar warteg pun saya mesti pikir. Saya pernah di situ. Thanks God. Waktu itu terjadi saya memang sedikit kecewa. Tapi kemudian saya mengerti. Hari ini saya makin paham domba di tengah serigala. Terus bergulir dalam hidup kita, saudara gue kekasih. Sakit gak punya uang, saya sudah ngalami. Tapi nggak punya uang sakit aja saya bisa operasi di Singapura. Saya nggak ngerti. Jadi apa yang mau kau ceritakan? Maka aku akan berkata, kalau kau bilang Tuhan baik hanya karena kau tidak punya kerjaan sekarang dapat. Kalau kau bilang Tuhan baik kemarin tidak punya mobil sekarang dapat. Demi Tuhan yang hidup aku akan berkata, betapa salahnya pikiranmu. Tuhan baik sekalipun kau nggak punya mobil dan tetap tidak ada mobil. Tuhan baik sekalipun kau sakit dan tetap sakit. Tuhan baik. Ayo mulai kita rubah iman kita. Dia mau kasih apa, percayakan apa pada kita, mari kita nikmati. Tapi bagaimana hidup kita jalani seperti domba di tengah serigala. Ayo kita lakoni. Nggak ada yang salah. Ingat tadi, kau sakit, uangmu nggak ada, persis seperti domba di tengah serigala. Mau apa kamu? Tapi pada waktu itu cerdiklah seperti ular, tulus seperti merpati, tunggu pertolongan Tuhan. Jangan menipu ke kiri ke kanan dan merengek hanya supaya engkau diobatin orang. Tuhan akan tolong kamu dan beri kamu kekuatan. Dan kau akan lihat dan berkata, thanks God. Saya berharap semua kita punya mentalitas yang bagus dan kita akan melihat berkat yang indah itu. Tuhan tidak pernah janji mulus dalam hidup ini. Tapi ingat, kerikil dan batu besar pun adalah berkat indah di hidup kita. Pembentukannya memang menyakitkan, tapi itu untuk kebaikan kita, sehingga kita menjadi domba yang tangguh sekalipun serigala di sekitar kita. Betullah kata Paulus, siapa yang bisa mengalahkan kita? Siapa yang bisa memisahkan kita dari Kristus? Kelaparan kah? Tidak. Aniaya kah? Tidak. Kematian kah? Tidak. Apapun tidak akan ada yang bisa memisahkan kita dari Kristus. Dan Paulus berkata, karena kita ini bukan saja pemenang, tapi lebih dari pemenang. Sayang, lagu yang begitu indah, begitu hebat, di-downgrade, direndahkan dengan nyanyian-nyanyian yang seakan-akan Tuhan tolong kita lebih dari pemenang, ngalahin sakit, ngalahin kemiskinan. Bagi saya itu penghinaan yang luar biasa. Kalau begitu Tuhan Yesus itu pecundang karena tidak pernah hidup kaya, pecundang karena disakiti, pecundang karena mati muda. Ngeri ya? Bukan. Tadi itu banyak lagu-lagu yang tanpa sadar justru mempermalukan kekristenan dan merubuhkannya. Lebih dari pemenang adalah orang yang setia sampai mati. Nggak ada yang bisa memisahkannya dari Kristus. Bahkan kematian itu. Itulah Petrus. Itulah Paulus. Bagiku hidup Kristus, mati adalah keuntungan. Jadilah domba di tengah serigala yang tak pernah gentar dan takut. Kalau sebagai domba Tuhan taruh engkau seperti Yusuf Arimatea yang kaya raya, jangan besar kepala. Itu yang kau perlukan. Pakai uang untuk melayani Tuhan baik-baik. Kalau Tuhan taruh kau menjadi seperti janda miskin, jangan merengek. Trek kebanggaanmu sebagai anak Tuhan. Hormat harus ada di hidupmu. Dan orang melihat dan berkata, sungguh dia domba yang baik itu, yang benar itu. Biar kita berkelahi, biar kita bertanding dan melayani Tuhan dengan lebih dan lebih dan lebih dan lebih lagi. Semua kita sedang berproses, bukan? Untuk jadi domba yang baik itu. Jangan berhenti berproses. Sampai kapan? Sampai maut memanggil kita. Apa pertolongan Tuhan buat kita? Pasti ditolong. Apa bentuknya, Pak? Bisa kematianmu, bisa panjang umurmu, bisa miskinmu, bisa kayamu. Biarkan dia menolongnya. Menolong engkau dan aku dengan caranya. Ia punya sejuta cara.
untuk mengajari kita. Kita hanya cukup 1 tahun bagaimana taat menunggu waktu Dia. Amin. Kita tunduk kepala. Kita ambil waktu teduh sejenak, berdoa secara pribadi. Pikirkanlah bagaimana hidupmu kau jalani. Berdoa secara pribadi, cobalah renungkan hari-harimu. Tidakkah kita terlalu cengeng dalam hidup pelayanan kita? Tidakkah kita terlalu manja, selalu ingin diperhatikan dan paling hebat, paling benar dalam pelayanan kita? Tidakkah kita sering merasa terlalu capek, terlalu letih karena aku ini, aku itu dalam pelayanan kita? Siapakah engkau hingga boleh berhitung dengan Tuhanmu? Pantaskah semua itu terucap dan keluar dari hidup kita, sementara Ia mau mati untuk kita dan tidak berhitung pengkhianatan kita padanya? Ia tumpahkan darah suci menebus dosa kita, bukan dosanya. Dan Dia lakukan itu dalam kasih-Nya. Ia menatap dan berkata pada kita, supaya Bapa mengampuni kita karena kita tidak tahu apa yang kita perbuat. Ya, pada waktu itu kita domba bodoh yang berlari semaunya, membahayakan diri kita. Tapi Dia menjaga sehingga Dia tertimpa bahaya itu. Dia gembala yang baik. Di mana kita?